Yang jelas memang yang paling bertanggung jawab dalam masalah global ini adalah media. Media yang sebenarnya yang menjajah kita. Kenapa saya katakan demikian? Seandainya media tidak membombardir isu corona ini, COVID-19 ini, sebenarnya dunia ini tidak sepanik sekarang ini. Sebab dari mula sejak corona ini muncul di Wuhan, Tiongkok, media itu sudah memang membombardir bagaimana korban yang berjatuhan dan lain sebagainya. Di situ sampai ke Indonesia dan diumumkan oleh presiden, langsung terjadi panik buying di mana-mana, masker susah dan lain sebagainya. Inilah akibat media yang punya kerjaan. Makanya saya himbau kepada seluruh pekerja media dimanapun Anda berada, bertanggung jawablah. Padahal seandainya kalau media bijak untuk mengambil sumber berita dan lain sebagainya, diverifikasi dan lain sebagainya, maka tidak terjadi panik global seperti sekarang ini. Berarti menurut antum kebijakan Saudi itu murni karena memang ada virus corona ya? Ya, saya kira sudah hak Saudi memang, karena dia yang punya negara, dia yang punya wilayah, itu memang menjadi hak dia. Dan memang WHO juga melegitimasi masalah ini untuk apa? Untuk mencegah percepatan dari penyebaran virus ini. Tetapi memang kepada pemerintah Saudi juga, saya pribadi tidak sepakat juga. Saya tidak setuju kalau pemerintah Saudi berlama-lama menutup akses ibadah umroh ini. Sebab apa? Sebab tanah haram Mekah dan Madinah itu sudah dijamin Allah penjagaannya. Bahkan dari Dajjal sekalipun. Sebab sebesar-besar fitnah dunia ini adalah Dajjal. Kalau corona itu hanya sebagian kecil. Jadi saya khawatir kalau pemerintah Saudi menutup berlama-lama, justru Allah murka. Sebab apa? Sebab Allah sudah perintahkan nabinya Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia untuk datang ke rumahnya. Kalau ditutup akses ke rumahnya, saya khawatir Allah murka. Dan ini semua kita tidak akan bisa mengantisipasinya. Kalau sudah Allah murka, bisa jadi ini akhir dari sebuah kehidupan dunia ini alias kiamat. Apa kata Nabi? Tanda-tanda tidak akan datang kiamat kubro kecuali sudah tidak ada lagi yang tawaf di Baitullah. Kalau akses ini ditutup, itu artinya melarang untuk tawaf ke rumah Allah. Nah, ini yang harus kita jaga. Itu saja menurut saya pribadi. Semoga ini tidak terjadi. Dan saya dukung apapun usaha Saudi untuk mencegah pencegahan ini, saya dukung. Tapi terukur. Tetap yang menjadi prioritas adalah keimanan kita kepada Allah. Kita percayakan bahwasanya sesungguhnya corona ini adalah hamba-hamba Allah. Jadi komunikasi kita kepada Allah yang perlu kita perbaiki, bukan ketakutan akan kematian dan terinfeksi virus. Itu yang perlu digarisbawahi menurut hemat pribadi saya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan antum pemerintah Saudi membukanya kapan? Apakah sebelum Ramadan atau ketika Ramadan, setelah Ramadan, dan dampaknya seperti apa kalau misalkan di Ramadan tidak dibuka atau belum dibuka kira-kira? Tergantung dari kesiapan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah Saudi. Kalau memang benar pemerintah Saudi sudah mulai membangun persiapan cek poin kesehatan dengan teknologi yang ada, biaya yang cukup, saya kira ini juga mempengaruhi cepat tidaknya akses umroh ke tanah suci dibuka atau tidak. Nah, kalau pertanyaannya sampai kapan, ya tergantung kesiapan. Ya, oleh karenanya ini semua menjadi sebuah tanggung jawab kita semua. Tidak hanya stakeholder yang berada di industri haji dan umrah, tetapi seluruh umat Islam harus mendorong dan mendukung Saudi Arabia sebagai tuan rumah 2 tanah suci dan 2 masjid suci, untuk kita bantu bagaimana supaya
masalah global corona ini bisa kita atasi bersama. Demikian, semoga bermanfaat.